Nama saya Vito Tandianto. Saya akan membacakan tentang perencanaan karir. Salah satu dorongan orang bekerja pada suatu organisasi, termasuk perusahaan, adalah karena di sana ada kesempatan untuk maju. Sudah menjadi sifat dasar dari manusia pada umumnya untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari posisi yang dia punyai saat ini. Karena itulah yang mereka inginkan, suatu kemajuan dalam hidupnya. Kesempatan untuk maju yang termasuk pada program pengembangan dapat diwujudkan jika mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti program seperti perencanaan karir. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir terdiri atas dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses atau tahapan yang menentukan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Sekian, terima kasih dari saya. Halo, perkenalkan, nama saya Fritz Lai. Saya akan menjelaskan elemen utama perencanaan karir atau career planning. Salah satunya perencanaan karir individual atau individual career planning. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi pelatihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Perencanaan karir individual meliputi penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, kebutuhan, ataupun jangka karirnya atau career anchor. Lalu penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang tersedia baik di dalam atau di luar organisasi. Lalu ada penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri, pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan, serta pengembangan strategi karir. Yang terakhir adalah perencanaan transisi karir. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeki Tan dari kelompok 1. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pada bagian perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir organisasional ini mengintegrasikan SDM yang dibutuhkan dan sejumlah aktivitas karir yang fokus pada jenjang atau jalur karir. Perencanaan karir organisasional ini merupakan suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, memberikan kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur yang akan mereka pilih, apakah jalur karir tradisional ataupun jalur karir yang baru. Selain itu, tujuan dari program perencanaan karir organisasional ini adalah pengembangan yang lebih efektif terhadap tenaga berbakat yang tersedia. Selain itu, sebagai pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi ataupun letak geografis. Sebagai kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan, peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, perencanaan karir organisasional ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan. Sekian, terima kasih. Selamat sore Bu Sepia dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang tahapan perjalanan karir. Yang pertama itu adalah pertumbuhan, dimulai di bawah usia 15 tahun, di mana tahapan ini mulanya berpikir tentang alternatif karier. Yang kedua, penjajakan, dimulai di usia 15 tahun, di mana tahap ini mereka itu harus menggali kalian dan mencoba bekerja. Yang ketiga, pematapan. Pematapan itu dimulai di usia 25 sampai 44 tahun, di mana tahap ini mencoba melakukan pekerjaan sesuai minat atau bakat. Yang keempat, pemeliharaan. Dimulai di usia 45 sampai 65 tahun. Tahap ini adalah proses di mana tidak ada lagi pekerjaan baru, tapi mempertahankan pekerjaan yang sekarang. Yang kelima, kemunduran. Dimulai di usia di atas 66 tahun, di mana tahap ini adalah tidak ada lagi bekerja di perusahaan atau dimanapun. Baik, di sini saya Ivan Monik akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam perencanaan karir. Jadi dalam perencanaan karir itu memiliki 4 langkah. Langkah pertama adalah menilai diri sendiri. Dalam langkah ini, seseorang harus mampu untuk menilai dirinya sendiri, harus mampu untuk mengenali maupun memahami kesempatan, peluang, resiko, kendala-kendala, maupun konsekuensi yang berhubungan dengan kesempatan karir. Langkah kedua adalah menetapkan tujuan karir.
Langkah ini dapat dilakukan jika seseorang tersebut sudah memahami kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam dirinya. Maka, dengan memahami hal-hal tersebut, seseorang tersebut dapat mengidentifikasi dan dapat membentuk tujuan karirnya dengan baik. Langkah ketiga adalah menyiapkan rencana-rencana. Dalam langkah ini, seseorang dapat menyiapkan rencana-rencana dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan karir dengan baik. Dan langkah terakhir, yaitu langkah nomor 4, adalah melaksanakan rencana-rencana tersebut. Nah, dalam melaksanakan rencana-rencana ini, tentunya seseorang tersebut harus memahami 3 langkah sebelumnya. Setelah sudah melakukan dan memahami 3 langkah sebelumnya, seseorang tersebut dapat melakukan rencana-rencana tersebut, dan tentunya jika ingin melakukan rencana-rencana tersebut, orang tersebut harus dapat memiliki organisasi yang dapat mendukung, yang dapat membantu kegiatan-kegiatan rencana tersebut. Nah, sekian dari saya dalam menjelaskan langkah-langkah dalam perencanaan karir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Bu, perkenalkan nama saya Robert Kennedy. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat perencanaan karir. Yang pertama adalah menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan. Di sini pertumbuhan ada maksud lain, yaitu pertumbuhan dari segi perusahaan maupun pertumbuhan dari segi karyawan sendiri. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi tentu kita sebagai manusia memiliki banyak kebutuhan. Jadi dengan perencanaan karir, maka kita dapat memenuhi kebutuhan kita satu persatu. Yang keempat adalah memberikan informasi kepada organisasi dan individu. Jadi kita nih dapat mempromosikan diri bahwa kita adalah seorang yang bisa bertanggung jawab atau skill yang sesuai dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Berikutnya adalah mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Jadi tentu nih kan di perusahaan ada banyak jenis pekerjaan dan jenis tingkatan, mulai dari manajer, dari bawahan, atasan gitu kan. Jadi kalau misalnya dengan yang ada ini membantu pegawai biar bisa naik level, jadi biar dia bisa jadi supervisor, jadi manajer. Berikutnya adalah menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Jadi ya bisa berguna untuk jika ingin melakukan yang di internasional punya. Berikutnya adalah membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Jadi biar nggak monoton hanya angkatan tahun segini yang bekerja, melainkan dapat banyak angkatan tahunan yang bekerja. Berikutnya adalah membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Jadi di sini menurut saya banyak potensi karyawan yang masih terpendam karena tidak sesuai dengan skillnya. Jadi dengan ada perencanaan karir ini maka akan membantu karyawan untuk mencapai potensi yang dia punya. Berikutnya adalah mengurangi kelebihan. Jadi maksud di sini adalah mengurangi kelebihan, maksudnya untuk karyawannya yang emang tidak bisa maka akan dikurangi. Jadi emang benar-benar dicari karyawan yang benar-benar kompeten. Berikutnya adalah membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Jadi dengan adanya perencanaan karir yang jelas, maka jika perusahaan atau organisasi ingin melakukan sesuatu, maka dia dapat membantu. Jadinya dia akan sangat bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode perencanaan karir. Yang pertama itu adalah pendidikan karir. Pendidikan karir itu adalah suatu proses bagi individu menerima pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan atau skill mereka. Yang kedua, penyediaan informasi, di mana penyedia informasi itu adalah sebuah proses pengumpulan berbagai informasi sebagai persiapan dalam perencanaan karir. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir ini lebih tepatnya mencari mentor untuk sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir. Halo Bu Sylvia dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Supendi. Berikut saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, di mana seseorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat mereka merencanakan karir, yaitu sebagai berikut tahap kehidupan karir.
Berikut ada 5 perbedaan motif dasar karir yang menjelaskan jalan bagi orang-orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya, di mana mereka menyebutnya sebagai jangkar karir, yaitu antara lain menurut Mathis dan Jackson pada tahun 2008. Yang pertama, kemampuan manajerial. Tujuan karir bagi manajer adalah untuk meningkatkan kualitas dari diri sendiri, analisis dan kemampuan emosional. Yang kedua, kemampuan fungsional teknis. Digunakan para teknisi yang akan mengajukan pengembangan dari bakat teknisnya. Yang ketiga, keamanan. Keamanan digunakan untuk kesadaran individu untuk memantapkan kesadaran karir mereka. Yang keempat, kreativitas. Seseorang yang kreatif memiliki sedikit sikap seperti pengusaha. Mereka ingin menciptakan atau membangun sesuatu yang benar-benar milik mereka. Yang terakhir, otonomi dan kebebasan. Dasar karir ini digunakan untuk orang yang memiliki hasrat kebebasan agar bebas dari aturan-aturan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu tipe jalur karir. Tipe jalur karir memiliki 3 tipe. Yang pertama, jalur karir tradisional. Kedua, jalur karir jaringan. Yang ketiga, jalur karir dual. Pertama, jalur karir tradisional. Kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari suatu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Kedua, jalur karir jaringan, suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentetan dari kesempatan-kesempatan yang horizontal. Ketiga, jalur karir dual, mengakui bahwa spesialis teknik dapat dan akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Sekian dari saya, terima kasih.